Bro dan teman-teman semua, pernah nggak sih merasa dingin tiba-tiba padahal cuaca lagi biasa aja? Bahkan kadang orang di sekitar bilang, ah biasa aja, nggak dingin kok. Tapi tubuh kita seperti kedinginan sampai menggigil. Nah, terutama bagi para lansia usia 60 tahun ke atas, kondisi seperti ini sering banget terjadi dan kadang bikin bingung. Bahkan sebagian merasa khawatir karena takut ada masalah kesehatan yang lebih serius. Padahal, rasa dingin yang muncul tanpa cuaca dingin itu punya banyak penyebab yang berhubungan dengan sirkulasi darah, metabolisme tubuh, pola makan, sampai kebiasaan sehari-hari. Dan menariknya, sebagian besar penyebab ini sebenarnya bisa diatasi kalau kita tahu cara yang tepat. Di video ini, kita akan membahasnya dengan santai, lengkap, dan pelan-pelan supaya semuanya bisa langsung dipahami. Baik, sebelum kita mulai lebih jauh, izinkan saya menyapa dulu seluruh sahabat lansia yang saya hormati. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap diberi kekuatan untuk menjalani hari-hari dengan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, dan selamat datang di pembahasan menarik hari ini tentang kenapa lansia sering merasa dingin walaupun cuaca sedang normal. Sekarang, kita mulai dari hal yang pertama, yaitu soal sirkulasi darah. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kita cenderung menjadi lebih kaku, dan aliran darah ke bagian tubuh tertentu seperti tangan, kaki, atau ujung jari menjadi tidak semaksimal dulu. Ketika aliran darah melemah, suhu tubuh pun jadi lebih sulit terjaga. Inilah mengapa banyak lansia merasa dingin terutama di kaki dan tangan. Aliran darah yang kurang lancar juga bisa membuat oksigen dan nutrisi tidak cepat sampai ke jaringan tubuh, sehingga tubuh terasa dingin seperti kekurangan energi. Bukan karena cuacanya benar-benar dingin, tapi karena tubuh kita tidak mampu mempertahankan kehangatan seperti dulu. Bahkan, duduk terlalu lama, jarang gerak, dan kurang peregangan pun bisa memperburuk sirkulasi darah, sehingga rasa dingin makin sering muncul. Ketika kita sadar akan hal ini, kita bisa mengambil langkah-langkah kecil seperti menggerakkan kaki setiap beberapa menit, melakukan peregangan ringan, atau memijat tangan sendiri agar aliran darah lebih baik. Bukan karena cuacanya benar-benar dingin, tapi karena tubuh kita tidak mampu mempertahankan kehangatan seperti dulu. Bahkan, duduk terlalu lama, jarang gerak, dan kurang peregangan pun bisa memperburuk sirkulasi darah sehingga rasa dingin makin sering muncul. Ketika kita sadar akan hal ini, kita bisa mengambil langkah-langkah kecil seperti menggerakkan kaki setiap beberapa menit, melakukan peregangan ringan, atau memijat tangan sendiri agar aliran darah lebih baik. Penyebab berikutnya berkaitan dengan metabolisme yang menurun. Metabolisme adalah proses tubuh membakar energi untuk menjaga fungsi organ, termasuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Ketika seseorang memasuki usia 60 tahun ke atas, tingkat metabolisme akan secara alami menurun. Tubuh tidak lagi membakar energi sekuat dulu, sehingga panas tubuh yang dihasilkan tidak sebanyak saat masih muda. Itulah kenapa lansia lebih cepat merasa dingin. Ditambah lagi, berkurangnya massa otot yang biasanya terjadi pada lansia membuat tubuh kehilangan salah satu komponen penting yang berfungsi menghasilkan panas. Otot adalah mesin penghasil panas alami. Jadi, ketika otot mulai menyusut, kemampuan tubuh mempertahankan kehangatan juga ikut berkurang. Ini bukan sesuatu yang salah atau berbahaya, tetapi kondisi normal yang dialami banyak orang. Namun, tetap bisa diperbaiki melalui olahraga ringan yang teratur, makanan berprotein tinggi, atau latihan kekuatan ringan yang dilakukan setiap hari. Penyebab berikutnya berkaitan dengan metabolisme yang menurun. Metabolisme adalah proses tubuh membakar energi untuk menjaga fungsi organ, termasuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Ketika seseorang memasuki usia 60 tahun ke atas, tingkat metabolisme akan secara alami menurun. Tubuh tidak lagi membakar energi sekuat dulu, sehingga panas tubuh yang dihasilkan tidak sebanyak saat masih muda. Itulah kenapa lansia lebih cepat merasa dingin.
Ditambah lagi, berkurangnya massa otot yang biasanya terjadi pada lansia membuat tubuh kehilangan salah satu komponen penting yang berfungsi menghasilkan panas. Otot adalah mesin penghasil panas alami. Jadi, ketika otot mulai menyusut, kemampuan tubuh mempertahankan kehangatan juga ikut berkurang. Ini bukan sesuatu yang salah atau berbahaya, tetapi kondisi normal yang dialami banyak orang. Namun, tetap bisa diperbaiki melalui olahraga ringan yang teratur, makanan berprotein tinggi, atau latihan kekuatan ringan yang dilakukan setiap hari. Selanjutnya, kita juga perlu melihat hubungan rasa dingin dengan pola makan. Banyak lansia yang makan terlalu sedikit karena nafsu makan menurun, cepat kenyang, atau takut makan sesuatu yang dianggap tidak sehat. Padahal, tubuh butuh cukup energi untuk menjaga suhu tetap normal. Kalau asupan makanan tidak cukup, otomatis panas tubuh pun berkurang. Tidak makan tepat waktu juga bisa membuat gula darah drop dan kondisi itu sering membuat tubuh terasa dingin dan lemah. Selain itu, beberapa lansia sering menghindari karbohidrat atau makan yang berlemak karena takut kolesterol naik. Padahal yang penting adalah porsinya, bukan sekadar menghindari. Energi tetap dibutuhkan untuk menjaga tubuh tetap hangat. Mengonsumsi sup hangat, jahe, atau minuman panas di pagi hari bisa menjadi cara sederhana yang membantu memicu kehangatan tubuh. Bahkan, makanan kecil seperti roti gandum, pisang, atau rebusan ubi bisa memberikan tambahan energi yang membantu mengurangi rasa dingin. Penyebab lain yang sering tidak disadari adalah berkurangnya lapisan lemak tubuh seiring pertambahan usia. Lemak tubuh bukan sekadar cadangan energi, tetapi juga pelindung alami dari suhu dingin. Ketika seseorang semakin tua, lapisan lemak bisa menipis dan tubuh jadi lebih sensitif terhadap perubahan suhu. Itulah mengapa sebagian lansia merasa kedinginan lebih cepat, terutama ketika berada di ruangan ber-AC atau saat angin malam bertiup. Hal sederhana seperti menggunakan pakaian sedikit lebih tebal, memakai kaos kaki lembut, atau selimut ringan saat duduk santai bisa membantu menstabilkan suhu tubuh. Ada juga faktor hormonal, terutama pada lansia wanita yang sudah memasuki masa pasca menopause. Perubahan hormon estrogen dapat mempengaruhi kemampuan tubuh mengatur suhu. Biasanya, perubahan ini membuat tubuh lebih sensitif terhadap dingin. Tubuh jadi lebih sulit menyesuaikan diri, dan sedikit angin saja bisa membuat kulit terasa dingin. Hal ini normal terjadi dan bisa dibantu dengan olahraga teratur, makan makanan bergizi, serta menjaga tubuh tetap aktif sepanjang hari. Salah satu penyebab yang sering membuat tubuh lansia mudah kedinginan adalah kurangnya aktivitas fisik. Ketika tubuh jarang bergerak, otot melemah, peredaran darah melambat, dan tubuh menghasilkan lebih sedikit panas. Gerakan kecil seperti berjalan pelan di rumah, mengangkat tangan, memutar bahu, atau latihan peregangan sudah cukup meningkatkan suhu tubuh. Tidak perlu olahraga berat, yang penting adalah aktivitas rutin agar tubuh tetap hangat dan stamina meningkat. Selain itu, rasa dingin juga bisa dipengaruhi oleh kondisi emosional. Beberapa lansia yang sering merasa kesepian, stres, atau cemas cenderung memiliki aliran darah yang kurang stabil. Emosi negatif dapat mempengaruhi sistem saraf dan membuat pembuluh darah menyempit. Ketika itu terjadi, tubuh bisa tiba-tiba terasa dingin. Mengelola stres, menjaga suasana hati, dan melakukan aktivitas yang membuat pikiran tenang sangat penting untuk membantu tubuh tetap hangat. Tidak kalah penting, hidrasi atau kecukupan air minum juga memberi pengaruh besar pada suhu tubuh. Tubuh yang kekurangan cairan akan kesulitan mengatur panas. Banyak lansia yang minum terlalu sedikit karena takut sering ke kamar mandi. Padahal tubuh tetap membutuhkan cairan untuk menjaga sirkulasi dan metabolisme. Dengan minum cukup, tubuh akan lebih mudah menjaga kehangatannya. Selain faktor-faktor tadi, kita juga harus memperhatikan bahwa beberapa obat yang sering dikonsumsi lansia kadang membuat tubuh lebih sensitif terhadap dingin.
obat tekanan darah, obat penenang, atau beberapa obat hormon dapat memperlambat metabolisme sehingga tubuh tidak cepat menghasilkan panas. Jika setelah minum obat tertentu tubuh sering terasa dingin, itu bisa jadi efek samping yang sebenarnya cukup umum. Kita tidak perlu panik, cukup konsultasikan kepada tenaga kesehatan untuk memastikan dosisnya tepat dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Terakhir, tubuh lansia memang lebih sensitif karena perubahan alami yang terjadi seiring bertambahnya usia. Tapi, rasa dingin yang muncul bukan berarti tanda bahaya. Yang penting adalah memahami apa yang terjadi, menyadari penyebabnya, dan melakukan langkah-langkah kecil untuk memperbaiki kondisi. Dengan menjaga sirkulasi darah tetap lancar, meningkatkan aktivitas fisik, makan cukup dan bergizi, menghangatkan tubuh dengan cara sederhana, serta menjaga suasana hati tetap positif, rasa dingin yang sering muncul bisa berkurang jauh. Jadi, buat para sahabat lansia yang mungkin sering bertanya-tanya kenapa tubuh terasa dingin walaupun cuaca normal, semoga penjelasan panjang ini bisa membantu memberikan gambaran menyeluruh. Rasa dingin itu bukan tanda lemah, tetapi tanda tubuh membutuhkan sedikit perhatian ekstra. Mulai dari gerakan ringan, makanan hangat, minum cukup, hingga menjaga ketenangan pikiran, semuanya berperan besar. Semoga informasi ini bermanfaat dan membuat hari-hari Anda terasa lebih hangat dan nyaman. Terima kasih sudah mendengarkan dengan sabar. Semoga selalu sehat, penuh semangat, dan tetap diberi perlindungan dalam setiap langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.